Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat serta senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai peran iman dalam menggapai kebahagiaan bagi generasi milenial. Sebelumnya perkenalkan saya Vanessa Yasmin dengan NIM 342147, seorang mahasiswi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Imam Hanafi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam yang telah memberikan tugas akhir semester ini dengan begitu menarik. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi menjadi responden atau narasumber dalam mini riset yang saya lakukan melalui Google Form dan wawancara. Jawaban dari teman-teman semua sangat membantu saya dalam tugas ini. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi ya teman-teman. Di sini saya akan menunjukkan hasil riset melalui Google Form dan beberapa hasil wawancara yang saya lakukan terhadap 6 narasumber mengenai materi peran iman dalam menggapai kebahagiaan bagi generasi milenial. Terdapat 34 responden atau jawaban dari hasil riset yang saya lakukan melalui Google Form. Kalangan yang berpartisipasi dalam menjawab riset ini antara lain 74,3% golongan mahasiswa, 17,1% golongan pekerja, dan 5,7% lainnya yang dimulai dari usia 17 hingga 30 tahun. 68,6% berjenis kelamin perempuan dan 31,4% berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan hasil yang saya dapat melalui metode wawancara dan riset Google Form menyatakan bahwa mereka setuju dengan beriman akan mendatangkan kebahagiaan di hidup. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa beriman sangat penting di dalam kehidupan. Seberapa pentingnya sih beriman di kehidupan kakak? Sangat penting, karena iman sebagai pegangan hidup. Beriman itu sangat penting ya untuk kehidupan saya, karena dengan beriman saya jadi lebih punya tujuan. Seberapa pentingnya beriman di kehidupan saya? Beriman di kehidupan saya menurut saya itu sangat penting karena iman adalah suatu landasan seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Seberapa pentingnya iman bagi kehidupan? Iman sangat penting karena iman akan menjadi landasan atau fondasi kita dalam menjalani kehidupan. Lalu apa sih sebenarnya iman itu? Iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala nama dan sifat keagungan serta kesempurnaannya, dan diakui dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Beriman kepada Allah haruslah selalu dipegang oleh setiap orang muslim, karena iman tersebut akan menjadi landasan seseorang dalam mengerjakan segala aktivitasnya serta menjadi penguat jiwa saat sedang menghadapi. Dari riset yang saya lakukan dalam menumbuhkan iman dalam diri sendiri, 48,6% mereka memilih dengan cara keseimbangan dalam doa, 40% berikhtiar, dan 8,6% lainnya memilih qadariyah. Selain itu, beberapa pendapat dari hasil wawancara terhadap 6 narasumber bahwa beriman membuat hidup lebih bahagia dan akan lebih kuat dalam menghadapi setiap permasalahannya. Langsung saja kita simak videonya. Ketika kita beriman, ketika kita mendapat masalah, maka kita akan selalu mengingat bahwasanya kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang dapat menolong kita. Ya, saya setuju karena iman adalah sebab turunnya hidayah dan kebahagiaan seseorang di dunia dan akhirat. Karena ketika ada masalah, kita punya tempat mengadu dan kita akan tetap tenang karena Allah tidak akan menguji kita melebihi kemampuan kita. Iman memegang peranan penting dalam kehidupan.
Tanpa iman, kehidupan manusia seperti kapas yang diterbangkan angin kian kemari. Orang yang tidak beriman hidupnya akan kacau, tidak terarah, dan dihancurkan oleh hawa nafsu tanpa adanya tujuan yang hakiki. Kehidupan orang yang beriman selalu taat kepada perintah Allah, dan apabila mereka menyimpang atau melanggar peraturan yang telah Allah tetapkan, maka iman di hatinya akan mengajak dan mengarahkan mereka untuk kembali taat, agar tidak terjerumus ke dalam hal kemaksiatan dan hal keburukan. Begitulah peran iman dalam kehidupan. Iman juga sumber kebahagiaan. Setinggi apapun ilmu seseorang, tanpa keimanan dan kepercayaan kepada Allah, ilmunya tak akan membawa berkah dan manfaat bagi hidupnya. Orang yang percaya kepada Allah, hidupnya akan selalu diliputi keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya tujuannya. Karena itulah ia menyadarkan hidupnya di jalan Allah. Lalu bagaimana tanggapan para narasumber ketika menghadapi kegagalan dalam hidupnya sebagai seorang yang beriman? Ataupun sebaliknya, ketika mereka telah mencapai pada titik yang telah mereka inginkan. Mari kita simak. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang yang beriman ketika menghadapi kegagalan? Selalu berpikir positif dan selalu yakin bahwa sesuatu kegagalan itu karena Allah sayang sama kita. Bagaimana sikap Anda sebagai seseorang yang beriman ketika mendapat kesuksesan dalam hidup? Tentunya yang pertama yaitu mengucap syukur atas segala yang kita dapatkan, karena yang kita dapatkan tidak luput dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersyukur kepada Allah tentunya. Yang kedua, selalu rendah hati dan tidak sombong tentunya. Sebagai seorang yang beriman ketika mendapat kesuksesan, yang pertama kita harus selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita dapat. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang yang beriman ketika menghadapi kegagalan? Yang pertama, kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri agar kita tahu di mana kesalahan kita. Kegagalan itu merupakan suatu keberhasilan yang tertunda, bahwa kegagalan tersebut merupakan jembatan agar iman kita menjadi lebih kuat. Ketika seorang beriman mendapat kegagalan, tapi dia sudah berusaha semaksimal mungkin, maka dia hanya perlu bertawakal dan percaya bahwa sesuatu yang dia kejar mungkin bukan yang terbaik bagi Allah. Maka dari itu, Allah memberikan sesuatu yang lebih indah daripada apa yang dia inginkan. Satu hal lagi yang tidak bisa kita lewatkan adalah bagaimana cara bagi generasi milenial dalam meningkatkan keimanannya. Meningkatkan iman ya salah satunya dengan cara beribadah, membaca Al-Quran. Bagaimana mereka mendapatkan materi tentang iman dari sekolah, kemudian dari YouTube tentang dakwah gitu, dan dari pengajian. Cara saya untuk meningkatkan keimanan di diri saya, yang pertama saya selalu mengingat akan kematian, karena dengan cara itu kita akan senantiasa melakukan kewajiban dan meninggalkan yang dilarang. Selain itu, saya mengikuti suatu kajian Islami karena sekarang masih online, jadi online, dan kemudian saya selalu melakukan kewajiban saya, yaitu sholat lima waktu dan insya Allah sunnahnya. Cara meningkatkan iman adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah seperti sholat, zikir, sholat tahajud, witir, dan masih banyak lagi. Untuk contoh simpelnya, kita bisa mendengarkan pengajian umum, kemudian kita bisa membaca Al-Quran setiap hari, setiap malam setelah sholat. Kemudian kita bisa dengan menunaikan sholat 5 waktu. Intinya ada banyak sekali cara untuk meningkatkan iman. Untuk meningkatkan iman, saya berusaha beribadah dengan khusyuk dan meningkatkan ketakwaan saya untuk menjalankan kewajiban apa yang Tuhan berikan dan menjauhi apa yang Tuhan larang. Seperti itu. Kita akan melakukan suatu hal, kita harus selalu mengingat Allah, dan kita harus punya tujuan ketika akan melakukan hal apapun. Karena menurut saya, ketika kita melakukan suatu hal apapun itu, ketika kita bertujuan baik dan selalu mengingat Allah, insya Allah
apa yang kita lakukan itu akan lebih bermakna dan lebih berkah. Terima kasih. Baik, ini saja sedikit materi yang dapat saya sampaikan mengenai peran iman dalam menggapai kebahagiaan bagi generasi milenial. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan kita bisa saling meningkatkan keimanan satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.